Salam Miracle. Bersama saya Timotius Sadono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda demi nama Yesus. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita buka dua tangan kita. Saya selalu minta kepada Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus, setiap ibadah yang kita lakukan bukan ibadah yang biasa. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Manusia itu begitu rapuh. Tanpa Tuhan, kita nggak tahu hari esok. Kita buka tangan karena kita bersyukur kita ada dalam Tuhan. Dan biarlah 45 menit ke depan hadirat-Nya melawat kita. Bapa Surgawi, kami semua membuka tangan kami, membuka hati kami. Sampaikan isi hati-Mu. Sungguh kami bukan hanya diampuni dosa kami, tapi kami ditebus. Kami dibenarkan. Kami diangkat. Dan kami memiliki kuasa untuk menghancurkan musuh, yaitu si iblis, si kegelapan. Urapi hamba-Mu spesial, urapi umat-Mu spesial. Terlebih aku berdoa, jam ini jam mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Lawatan-Mu dahsyat Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu demi nama Yesus. Amin. Shalom. Kita tetap berdiri sebentar saja. Musik boleh standby ya, boleh. Thank you. Kita baca Wahyu pasal 12 ayat 14. Mari kita baca Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 14. Ingat, seolah-olah hari-hari yang lalu tuh iblis kelihatannya hebat. Si perempuan inilah, si dari ini. Tapi ada janji nyanyian kemenangan. Mari kita baca Wahyu 12 ayat yang ke-10. Saya baca dulu. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga, di surga berkata, sekarang telah tiba. Kapan Bapak Ibu? Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kuasa yang diurapinya. Karena telah dilemparkan pendakwa saudara-saudara kita. Jadi kita kadang didakwa. Dan mari kita baca yang ke-11 bersama-sama. 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saya akan share tentang mujizat darah Yesus. Katakan mujizat darah Yesus. Katakan mujizat darah Yesus. Dan saya mau beritahu, bukan hanya Anda terima, tapi Anda menjadikannya senjata. Jadi orang Kristen tidak boleh kalah sama musuh, si iblis. Mari angkat tangan, sempurnakan ayat ini. Sehingga mujizat darah Yesus boleh menjadi milik kami. Katakan amin. Silakan duduk. Ucapkan bersama saya mujizat darah Yesus. Bapak Ibu harus tahu di Wahyu pasal 12 ayat 14 ini, 12 ayat 11 ini mengatakan bahwa dan mereka mengalahkan. Mereka mengalahkan si musuh, si iblis, si pendakwa itu dengan darah anak domba. Katakan bersama saya darah anak domba. Nah, kalau ada Kristen yang kalah melulu, ada Kristen yang menyerah dengan nasib, ya udah nasib Pak.
Sudahlah, memang ini sudah keturunan. Engkongku dipanggil Tuhan karena jantung, papaku dipanggil Tuhan karena jantung. Saya pasti jantung, salah. Oleh darah anak domba, kau bisa punya jantung yang baru. Gak bisa Pak, ini dokter bilang ginjal saya sudah gagal. Oke, dokter nggak salah. Memang dokter sekolah untuk itu, mendiagnosa, cek laboratorium, enggak apa-apa. Tapi kau punya dokter di atas segala dokter. Enggak bisa Pak, kata ahli psikolog saya berkata rumah tangga ini enggak bisa dilanjutkan. Enggak bisa, oleh darah anak domba. Yang enggak bisa. Dan saya memberitahu Bapak Ibu Saudara, mujizat darah Yesus itu sekarang dan selamanya masih berlaku. Katakan haleluya. Beri salam kiri kanan, darah Kristus sangat berkuasa. Haleluya. Oleh darah anak domba, sama-sama tangan. Oleh kesaksian kita, katakan iblis dikalahkan, dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi, oleh darah, yes. Dimanapun saudara berada, apapun masalahmu, kau punya kuasa darah anak domba. Iblis dikalahkan kuasanya oleh anak domba. Anak domba, katakan yes. Oleh kesaksian iblis dikalahkan, dihancurkan. Katakan yes. Mari kita baca Ibrani 9. Ada di layar, akan Anda dibantu dengan banyak di sana. Ibrani 9 ayat 22. Tanpa ada penumpahan darah, maaf Bapak Ibu, nggak ada pengampunan. Jadi coba Anda tanya kepada teman-teman dari yang bukan kita. Kamu apakah yakin masuk surga? Ya semogalah. Saya berusaha berbuat baik. Ya semogalah. Kamu yakin dosamu diampuni? Ya kayaknya saya tetap akan masuk neraka sebentar. Mempertanggungjawabkan dosa saya baru masuk surga. Mana bisa masuk neraka sebentar? Masuk udah selesai, nggak bisa keluar. Ada yang harus lewat rambut yang dibelah menjadi 7. Betapa sulitnya. Nggak ada pengampunan. Nggak ada kelegaan. Tapi Ibrani 9 menyatakan dengan jelas ayat 22 ini. Oleh penumpahan darah. Anda perlu tahu kalau Anda ke tabut, ke bait sucinya Tuhan, itu ada ruang halaman, ruang kudus, maha kudus. Yang boleh masuk ruang maha kudus itu hanya imam besar setahun sekali. Ada tirai. Di halaman hanya ada kolam basuhan, ada mezbah korban bakaran, lalu ada ruang kudus, itu ada pelita, ada meja roti, ada mezbah. Tapi di dalam ada tabut Tuhan, tidak boleh masuk. Tapi saya beritahu, waktu Yesus di kayu salib, darahnya ditumpahkan. Itu tirai terbelah, bukan dari bawah. Kalau dari bawah orang yang buat, dari atas, pas mau ke bawah berhenti, belum selesai. Dan oleh darah anak domba, Anda bisa ketemu Bapa di surga dalam Yesus, kapan saja. Di mana saja, menghadap kemana saja. Hanya berkata, demi nama Yesus. Katakan dahsyat.
Nah, ada Kristen yang begitu bodoh, bukan di sini. Di sana, sebagian di sini. Begitu mudah menyerah dengan nasib. Mudah menyerah dengan penyakit. Mudah menyerah dengan keluarga yang mungkin belum utuh. Saya mau beritahu, mujizatnya masih ada sampai hari ini. Ada 7 titik darah Yesus. Saya persingkat, saya ucapkan, nanti kita akan lihat klipnya. Titik darah Yesus yang pertama adalah Yesus di Getsemani berdoa. Ya Bapa kalau boleh, lalukan cawan ini. Saya tidak mau memperagakan karena saya bukan Yesus. Tapi nanti kita akan lihat. Yesus berkeringat peluhnya bercampur darah. Anda bisa bayangkan? Pencurahan darah Yesus yang kedua waktu Yesus dicemeti 39 kali. Das. Ketiga waktu dimahkotai duri. Yang keempat waktu dia memikul salib ke bukit Golgota. Yang kelima waktu tangannya dipaku di kayu salib. Yang keenam waktu kakinya dipaku, dan yang ketujuh tombak menusuk lambung Yesus. Musik G. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus hidupku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Biar musik saja, saya uruti pelan-pelan. Darah Kristus dicurahkan pertama di Getsemani. Dia berdoa dan berkata, Bapa kalau boleh, lalukan cawan ini. Dan dia berkeringat, berpeluh, bercampur darah. Darah kedua yang dicurahkan merupakan mujizat buat kita. Waktu dia dicemeti di pengadilan. Menurut hukum Romawi, jika seseorang dicemeti 40 kali, dia akan mati. Jadi kalau 20 kali apa saudara? Setengah mati. Kalau 39 kali, hampir mati. Alkitab berkata punggungnya seperti tanah yang dibajak. Saya kadang sebagai hamba Tuhan, lelah saudara. Kadang juga hampir tersinggung. Saya tidak bilang tersinggung loh. Apa saudara? Hampir tersinggung. Bapak Ibu sebagai diaken kadang hampir tersinggung enggak? Udah capek-capek, enggak dihargai, hampir tersinggung. Kadang kita bahkan difitnah, enggak dihargai. Saya enggak langsung marah. Saya putar film The Passion of Christ versi 13 menit, versi full, versi pendek. Langsung saya enggak tahan. Langsung saya berkata, enggak sebanding. Enggak sebanding. Katakan yes. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, katakan sucikan daku. Darahmu Yesus, darahmu Yesus. Katakan bersama, darahmu Yesus, darahmu Yesus. Ubahkan daku, ku dijadikan baru. Klipnya cukup, terima kasih. Saya akan berikan 5 berkat mujizat darah Kristus. Ada seorang yang disembuhkan Tuhan karena darah Yesus. Dan itu nyata. Terakhir kita akan minta pengurapan, 45 menit selesai. Katakan yes.
Katakan 5 berkat mujizat darah Yesus. Siapa yang pernah pergi ke dokter dan dikasih resep? Angkat tangan. Berani nggak ibu-ibu, bapak-bapak dikasih resep? Ngomong kosong nih. Saya pikir sendiri saya bisa. Itu hanya orang bodoh. Apalagi dokternya terkenal, antrinya lama, dan sakitnya parah. Bahkan akan berkata sama apoteker, tolong fotokopi resepnya. Dan itu memang cespleng. Nah ini resep 5 berkat mujizat ini coba Anda pegang. Dan dengar baik-baik. Mau jantung bocor, koroner, mau paru-paru bolong, mau ginjal gagal, mau mandul, mau ada miom, ada kista, nggak peduli. Mujizatnya itu sudah ada. Tinggal Anda gunakan dan jadi, katakan sama saya, yes. Mari kita lihat yang pertama. Kita akan lihat yang pertama bahwa ada 5 berkat. Kita baca Matius 26 ayat yang ke-28. Ternyata berkat mujizat darah Yesus itu adalah dari Yesus untuk mengampuni dosa kita. Saudara, orang punya dosa itu seperti punya hutang. Anggap saya punya hutang sama Pak Suyatna. Udah 5 tahun kita nggak ketemu Pak ya. Kita nggak punya hutang beneran sih. Waktu saya punya hutang sama Pak Pendeta Suyatna, dan saya belum bisa bayar. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Daripada saya ketemu dia, saya menghindar sajalah. Kenapa ada orang yang nggak mau ibadah, nggak mau ke gereja, nggak mau melayani, dia menghindar. Sebab dosanya nggak diampuni. Dan tanpa darah Kristus nggak ada pengampunan. Nah, yang bodohnya tuh gini orang Kristen zaman sekarang. Bukan di sini loh, di sana sebagian, di sini. Yang ngomong saudara. Udah keluar masuk gereja, udah seminar ini, seminar itu. Tapi nggak merasa dosanya diampuni. Goblok banget. Kalau nyanyi masih lagunya laguku lemah, Yesus kuasa. Lemah terus. Lagunya aku berserah, pokoknya pasrah. Enggak apa-apa Pak Timotius, saya sakit di dunia, nanti di surga sembuh, goblok. Tersinggung terserah, kan di sana yang goblok. Kalau Yesus bisa sembuhkan di surga, sekarang pun. Katakan, bisa sembuh. Kutuk kemiskinan, maaf loh ya, kita lahir miskin, enggak salah. Enggak apa-apa, tapi mati tetap miskin, itu masalah. Sebab Yesus yang kaya rela jadi miskin, supaya, bilang kiri kanan, jangan tetap miskin. Wah, ada yang tersinggung, saya sudah kaya, bilang akan tambah kaya. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Ini karena waktunya pendek saya percepat lagunya. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Sama-sama. Kau kaya, rela. Ngomong dong yang jelas. 2, 3. Saya kemarin ikut MDGBI dan Pak Erastus ngajar. Saya sangat-sangat dapat inspirasi. Pendeta juga nggak boleh miskin. Saya seneng banget tuh. Kan selama ini saya diajarin semakin miskin seorang pendeta, semakin rohani. Padahal itu rohana. You understand? Say yes. Loh, banyak jemaat enggak yes loh. You understand? Bingung. Saya mau beritahu, Pak Eras berkata, kalau pendeta miskin, gak bisa memberkati orang lain. Minta melulu, kita harus memberkati. Kalau perlu pendeta boleh buka bisnis, tapi tentu yang halal. Panti asuhan masih boleh lah, panti werda boleh, panti jompo boleh, ya panti pijat jangan. Distributor elektronik, distributor sembako boleh, distributor ganja ya jangan. Saya mau beritahu, darah Kristus dicurahkan berkat yang kita terima. Semua dosa kita
1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, mengaku aja, dosa kita dihapus. Bahkan lagu yang disukai oleh para artis musik. Sejauh timur dari barat, engkau melemparkan dosaku. Ini lagu wajibnya para artis yang sudah berdosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam tubir laut engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Hari ini akui semua dosa, taruh di sini, jangan bawa pulang. Saya sudah Pak, tapi saya belum dibaptis, harus diresmikan dengan dibaptis. Selam. Segera yang belum baptis selam, konseling di gereja ini dengan seksama, dan dibaptis dalam tempo sesingkat-singkatnya. Bertobat, akui dosamu, terima pengampunan. Katakan yes. Berkat yang kedua, waktu adalah time. Efesus 1 ayat 7. Berkat mujizat Yesus yang kedua adalah darah Yesus menebus hidup kita. Karena dosa, maka kita digadaikan menjadi milik iblis. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara minta maaf loh ya, orang zaman sekarang itu makin baik atau makin jahat? Kelakuannya makin mirip malaikat atau mirip setan? Loh. Dan itu kenyataan. Manusia bukan lagi ke Taman Eden, tapi ke Taman Edan. Suaminya Edan, istrinya? No, itu ada yang ngerasain. Lah anaknya jadi apa dong? Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, yang kedua, akibat dosa kita tergadaikan. Ingat loh, banyak orang dosanya sudah diampuni, tapi dia masih tergadaikan. Masih ingat orang-orang desa kebanyakan kalau mau lebaran, mau Natal, bawa cincin, emas ke pegadaian, digadaikan. Karena dosa Adam dan Hawa, semua manusia tergadaikan. Tapi dengar, Efesus 1 ayat 7, oleh darah Kristus kita ditebus dan bukan kredit, cash, lunas. Kita bukan milik iblis, kita milik Kristus. Katakan yes. Lihat kiri kanan mukanya, mirip siapa? Milik Kristus. Gak ada manusia setengah setan atau manusia yang kesetanan, gak ada. Ditebus, katakan saya ditebus. Yang sudah diampuni dan ditebus, angkat tangan. Tinggi. Khotbah berhasil. Yang ketiga, Ibrani 13 ayat 12. Dia bukan hanya mengampuni dosa kita, menebus kita. Yang ketiga, dia menguduskan hidup kita. Keren banget. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang belum pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Yang pernah berbuat dosa, angkat tangan. Jujur. Oke, yang dosanya banyak, angkat tangan. Salibkan mereka Tuhan. Salah satu kebanggaan saya jadi hamba Tuhan hari ini. Semua dosa saya, kesalahan saya, pelanggaran saya, enggak diperhitungkan, di-delete. Sehingga saya holy, kudus. Karena itu Anda dipanggil sebagai orang-orang kudus. Sehingga kita layak dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima pengurapan Roh Kudus. Tapi kalau kita hidupnya kudis, yang turun urapan kudis. Kita jadinya penuh kudis. Holy, kudus. Saya tantang hari ini, oleh darah Kristus, kita bukan hanya, katakan, diampuni, ditebus. Yang ketiga katakan, dikuduskan. Jadi minta maaf ibu bapak, yang tidak kudus, jangan boleh masuk rumah kita. Saya ketemu satu pilot. Saya lagi naik pesawat, tiba-tiba pramugari datangi saya. Saya agak syok, saudara. Bapak Timotius Hardono, iya. Kapten tanya, Bapak mau pindah ke kelas bisnis atau ke kokpit? Ini true story. Dan kali kapten tak bawa ke sini. Saya bilang,
Kaptennya siapa? Sebut nama dia. Oke, saya ke kokpit. Itu seumur hidup saya ke kokpit. Pilot di sini, co-pilot di sini, saya di kokpit. Langsung pramugari tanya, mau minum apa Pak? Baru kali ini saya naik pesawat itu minum, selama ini nggak ada masalahnya. Minum, just take off. Anda tahu, sebelum dia take off, nunggu penumpang penuh, dia cerita. Saya ini pilot dan dia co-pilot ini, kita diubah Tuhan Pak. Saya mau mati 10 kali, dia beberapa kali, tapi kami hidup. Saya narkoba dulu, saya dulu selingkuh, hancur semuanya. Tapi oleh darah Kristus. Dahsyat enggak? Saya bukan hanya ketemu pilot, saya ketemu dokter. Dokter ini cocok sama dokter sebelahnya. Sebab katanya istri bu dokternya itu gak nyambung. Maka dia akhirnya link sama bu dokter ini. Cocok. Hampir hancur. Tobat. Bukan hanya ketemu dokter, pilot, ketemu mungkin manajer, ketemu karyawan, siapa saja. Bahkan saya ketemu orang yang sudah di rumah sakit dan koma. Saya sekarang paling senang mendoakan orang yang koma di rumah sakit, tanpa perlawanan. Mau ditumpangi tangan, mau ditengking-tengking, terserah. Saya nggak bilang bahwa semua sembuh, ada yang dipanggil Tuhan. Kita kan harus profesional, sesuai permintaan. Serius, saya kemarin ke rumah sakit, saya bilang, apa yang harus saya bantu? Didoakan apa? Pak kalau boleh sih sembuh Pak, tapi kalau enggak, kita maunya dia dipanggil Tuhan. Kasihan mama Pak, udah gak bisa sembuh. Jadi maunya gimana saya bilang? Kalau boleh sembuh, kalau enggak ya enggak apa-apa berangkat. Kita doakan, saya enggak langsung bilang berangkat, memangnya saya pencabut nyawa. Saya bilang Tuhan kehendakmu yang jadi. Dan tetap enggak hidup, enggak mati, itu kan masalah. Bahkan dokternya bilang, percuma, dipanggil lagi saya, Pak pengurapan pelepasan, diurapi semua biar berangkat. Udah, urapi. Bisa dilepaskan, enggak mati, tambah sembuh. Sebentar, cuma 1 hari sembuhnya. Besoknya parah lagi. Telepon saya enggak bisa, saya keluar kota, asisten saya, pengurapan. Berangkat saya ditelepon, terima kasih Pak, udah berangkat. Siang ini Anda mau diberangkatkan atau disembuhkan? Dijemput El Sade atau El Maut? Katakan darah Kristus. Besar kuasanya. Katakan, darah Kristus mengampuni saya, menebus saya, menguduskan saya. Yang keempat, 1 Petrus 2:24 bunyinya begini. Yesus memikul kayu salib. Dia mati dan oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Keren banget. Ibu bapak, orang Kristen pendeta bisa sakit nggak? Bisa. Tapi hanya orang Kristen dan pendeta yang bodoh saja kalau berkata begini, enggak apa-apa Pak Timotius, melalui sakit ini saya makin dekat dengan Tuhan. Untuk dekat sama Tuhan tidak harus sakit, man, woman. Anda harus tahu bahwa darah Kristus dalam bilurnya itu sudah menyembuhkan. Ada tumor di payudara, benjolan di leher, stroke nggak bisa jalan, buta, bisu, tuli. Oleh bilur Yesus. Katakan yes. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Cukup. Waktu habis. Bu, lain kali saya khotbah malam aja Bu, biar 3 jam. Katakan haleluya. Yang keempat, yang kelima terakhir. Katakan yes. Wahyu pasal 12 ayat 14. Darah Kristus adalah senjata. Katakan sama saya senjata. Untuk menghancurkan iblis. Saya mau beri contoh. Saya punya senjata ini. Jadi pendeta harus kreatif.
apa saja jadi alat peraga. Anggap iblisnya ini. Senjata iblis banyak, panah api, pendakwaan, dusta. Kadang Anda didustai sama dia. Enggak apa-apa, kamu bisa kaya mendadak dengan cara ini, dusta dia. Kadang mendakwa kita, mana bisa kamu sembuh, memang sudah keturunan kamu, mana bisa kamu kaya. Nah, senjata kita adalah darah anak domba. Dengan darah ini kita menghancurkan dia. Tapi Kristen yang bodoh, tidak pakai darah Kristus, tapi cari pendeta terkenal. Masa lagi sakit stroke? Ayo, tunggu Maurice Rolo datang. Rehat Bunke, Benin datang, kapan datangnya? You understand? Say yes. Katakan, oleh darah Yesus kita hancurkan musuh. Yang siap angkat tangan. Khotbah berhasil. Coba saya tes jemaat di Prisma cerdas. Berapa berkat mukjizat darah Kristus? Pertama, katakan mengampuni dosa. Kedua, menebus. Ketiga, menguduskan. Keempat, menyembuhkan. Kelima, senjata untuk menghancurkan siapa? Si iblis. Selesai. Kita stop orang ke dukun, kita stop orang ke orang pintar, ke Yesus. Karena ada service, ada miracle. Ya Roh Kudus, kau disambut di sini. Bapa, dan anugerahmu, kau disambut di sini. Mari, ibu-ibu, saya hanya tahu satu orang dilawat, semua dilawat. Mari ibu-ibu bergandengan tangan. Saya minta diakones, pengerja wanita berjaga di belakang. Kau disambut. Yesus mengasihimu. Yesus mendengar doamu. Yesus melawat hidupmu. Tuhan lawat hidupmu. Lawat, lawat, lawat. Jesus, Jesus, Jesus. Ibu-ibu bergandengan tangan. Musik diam sebentar. Instrumen aja. Ibu-ibu bergandengan tangan. Semua bergandengan tangan. Mari angkat tangan ke surga. Bapak-bapak arahkan tangan ke depan. Ada beberapa ibu-ibu di sini yang punya mium di rahimmu. Tuhan akan cabut sekarang. Ada beberapa yang masih mandul, belum bisa melahirkan, akan disembuhkan. Ada yang pengen punya anak lagi, Tuhan akan berikan. Pegang tangan erat-erat. Dosamu diampuni. Katakan, ampuni dosa saya. Ampuni dosa saya. Siapapun saudara, ikuti saya berdoa sekarang. Bapa di surga, ampuni dosa saya. Saya mau bertobat. Saya terima 5 mukjizat darah Yesus. Darah Yesus mengampuni saya, menebus saya, menguduskan saya, menyembuhkan saya, dan jadi senjata saya untuk mengalahkan iblis, sakit penyakit. Sekarang saya siap diurapi. Ibu-ibu, angkat tangan, pegang erat-erat. Arahkan tanganmu ke surga. Bersiap-siap dilawat. Yesus, 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 Yesus. Lepaskan tangan. Sekarang ibu-ibu pegang tanganmu yang pegang tubuhmu yang sakit. Kalau yang sakit rahimmu pegang perutmu, sakit kepalamu pegang kepalamu. Waktunya sudah habis. Dengar sekarang. Darah Kristus sudah mengampunimu. Katakan, darah Kristus sudah mengampuni saya, menebus saya, menguduskan saya,
dan menyembuhkan saya. Semua penyakit lenyap. Dan beri keberanian Tuhan, kalau sudah disembuhkan, untuk saya bersaksi, Yesus dimuliakan, dan kesaksian saya menyempurnakan kesembuhan saya. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilur Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut, berkat turun berlimpah, kesembuhan dan keselamatan kekal demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.